Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apakah hari ini sudah siap belajar? Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Menurut Sorjono Sukanto, interaksi sosial adalah sarana dalam melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya. Syarat interaksi sosial: kontak langsung atau kontak primer merupakan kontak atau hubungan yang terjadi melalui pertemuan langsung. Kontak tidak langsung, hal ini ditandai dengan adanya jarak antara kedua belah pihak tidak berhadapan secara langsung. Komunikasi, yakni seseorang yang memberikan tafsiran kepada orang lain yang berwujud pembicaraan, gerakan badan atau sikap. Faktor pendorong interaksi sosial, faktor internal, yakni faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dari dalam diri seseorang. Dorongan untuk meneruskan atau mengembangkan keturunan. Manusia mempunyai dorongan untuk saling tertarik dengan lawan jenis. Dorongan ini bersifat kodrati dan orang akan mengerti dengan sendirinya bahwa mereka akan berpasangan untuk meneruskan keturunannya. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap manusia membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi kebutuhan. Manusia tidak mungkin hidup sendiri dan mandiri tanpa keberadaan orang lain. Misalnya, menyelesaikan tugas secara berkelompok dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Dorongan untuk mempertahankan hidup. Pada masa praksara, manusia hidup berkelompok membentuk suatu kesatuan kecil. Seperti contoh lainnya, seorang TNI yang bersatu dan bertanggung jawab untuk mempertahankan keutuhan negara. Dorongan untuk melakukan komunikasi dengan sesama. Manusia akan merasa nyaman bila hidup bersama-sama dan berkomunikasi dengan tutur bahasa yang baik. Seperti contohnya, sopan santun dalam berbahasa dengan lawan bicara. Faktor pendorong interaksi sosial, faktor eksternal. Manusia juga melakukan interaksi sosial atas dasar dorongan yang berasal dari luar dirinya. Imitasi. Imitasi merupakan usaha seseorang untuk meniru atau mencontoh. Contohnya, kaum muslimin yang meniru kebiasaan Rasulullah seperti zikir setelah sholat, membaca Al-Quran setiap hari, dan sedekah setiap hari. Sugesti. Sugesti merupakan proses seseorang memberi saran, pengaruh, pandangan, atau stimulus dan akan menerimanya secara sadar tanpa berpikir panjang. Contohnya, berperilaku jujur mengajak teman untuk tidak membolos sekolah. Simpati. Perasaan peduli pada orang lain yang kemudian disertai dengan keterlibatan pribadi secara mendalam. Misalnya, memberikan ucapan selamat kepada teman yang menjuarai lomba. Identifikasi. Identifikasi merupakan proses yang lebih mendalam dari imitasi. Selain meniru gaya, faktor ini pun juga mengadopsi pandangan atau nilai-nilai yang disampaikan orang yang diidolakannya. Contohnya, seorang anak laki-laki sangat mengagumi ustadz karena pintar berdakwah, sehingga anak laki-laki tersebut bercita-cita ingin menjadi ustadz. Motivasi merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulasi yang diberikan seseorang kepada orang lain. Seperti contohnya, dari memberikan semangat belajar kepada sahabatnya agar bisa mendapatkan juara kelas. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang dapat menciptakan keselarasan, keseimbangan, persatuan, dan solidaritas antar anggota masyarakat. Proses interaksi asosiatif menghasilkan 3 bentuk interaksi, yaitu interaksi kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama. Kerjasama merupakan proses sosial yang di dalamnya terdapat aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu satu sama lain. Seperti contohnya, interaksi asosiatif berupa kerjasama siswa SMP dalam kegiatan bersih-bersih. Asimilasi. Asimilasi merupakan bentuk interaksi yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan dan menciptakan kesatuan demi tercapainya tujuan bersama. Contohnya, kelompok ekskul yang saling bertoleransi di mana ekskul sekolah diisi oleh siswa-siswi yang berbeda latar belakang suku, budaya, dan agama. Interaksi sosial disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan di mana orang-orang atau kelompok berlomba meraih tujuan yang sama. Persaingan dilakukan secara sportif sesuai aturan tanpa adanya benturan fisik. Seperti contohnya, bersaing dengan jujur untuk mendapatkan peringkat pertama di kelas dengan cara belajar lebih giat. Kontravensi.
Kontravensi adalah sikap menentang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Selain itu, kontravensi juga merupakan proses sosial dengan tanda ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Pertikaian. Pertikaian sering terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok. Adanya konflik ditandai dengan ancaman, kekerasan, dan kontak fisik antar pihak-pihak yang bertentangan. Contohnya, tidak ada sifat toleransi dan saling ejek satu sama lain. Dengan kemudian di antara mereka ada yang tidak terima lalu mereka menyerang kubu yang lain. Cukup sekian pembahasan kita hari ini mengenai interaksi sosial. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.